Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dari kelompok 7. Di sini kelompok 7 beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri dan juga Mbak Nadia dan juga Mbak Linafi. Kelompok kami akan membahas tentang perencanaan dan pengembangan tes. Kita masuk materi. Perencanaan tes yaitu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tes ini juga bisa diartikan sebagai salah satu cara untuk mengetahui kondisi siswa atau kondisi peserta didik. Kondisi yang dimaksud itu seperti prestasi belajar siswa atau perkembangan peserta didik. Adapun perencanaan tes dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan atau merumuskan tujuan tes. Yang kedua, mengidentifikasi hasil-hasil belajar yang akan diukur dengan tes tersebut. Yang ketiga, menentukan atau menandai hasil-hasil yang spesifik. Yang keempat, merinci mata pelajaran atau bahan pelajaran yang akan diukur dengan tes tersebut. Yang kelima, menyiapkan tabel spesifik semacam blueprint. Yang keenam, menggunakan tabel spesifik tersebut sebagai penyusun tes. Selanjutnya, adapun pertimbangan dalam perencanaan tes. Yang pertama, pemilihan butir soal. Yang kedua, tipe soal yang digunakan untuk peserta didik. Yang ketiga, aspek yang akan diujikan. Yang keempat, format butir soal. Yang kelima, jumlah butir soal. Dan yang keenam, distribusi tingkat kesusahan butir soal dan kisi-kisi tes. Yaitu dalam pertimbangan itu sangat penting ya, karena melihat kondisi siswa pada hari-hari tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun tes. Langkah pertama yaitu menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian sangat penting karena setiap tujuan memiliki penekanan berbeda-beda. Yang kedua, memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi merupakan acuan atau target utama yang harus dipenuhi atau yang harus diukur melalui setiap kompetensi dasar yang ada atau melalui gabungan kompetensi dasar. Yang selanjutnya yaitu menentukan jenis alat ukurnya, yaitu tes atau non-tes atau mempergunakan kedua alat tersebut. Yang selanjutnya yaitu menyusun kisi-kisi tes atau menulis butir-butir soal beserta pedoman penskorannya. Dalam menulis soal harus mempertimbangkan kaidah penulisan soal. Itu tadi penjelasan tentang perencanaan tes dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Mbak Nadia Iria Solihah. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya Saya akan menjelaskan tentang pengembangan tes. Tujuan mengadakan tes yaitu untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar peserta didik, dan setiap butir pertanyaan atau tugas mempunyai jawaban secara objektif maupun subjektif. Prosedur pengembangan tes melibatkan kegiatan identifikasi hasil belajar, deskripsi materi, pengembangan spesifikasi, penulisan butir dan kunci jawaban, pengumpulan data uji coba, pengujian kualitas butir dan perangkat, serta komplikasi. Secara lebih lengkap, prosedur tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi hasil belajar, yang kedua deskripsi materi, yang ketiga pengembangan spesifikasi, yang keempat menulis butir-butir tes dan kunci jawaban, yang kelima mengumpulkan data uji coba hasil belajar,
Yang keenam, uji kualitas tes. Dan yang ketujuh, kompilasi tes. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah format kisi-kisi. Yang pertama, siapkan format kisi-kisi dan buku materi yang akan digunakan sebagai sumber dalam pembuatan kisi-kisi. Yang kedua yaitu tentukan pokok bahasan dan subpokok pembahasan yang akan dipilih sesuai sampel materi yang akan diuji. Kemudian dituliskan pokok bahasan tersebut pada lembar kisi-kisi. Yang ketiga, tentukan berapa jumlah butir soal yang layak ditanyakan dalam satu waktu ujian tersebut. Yang keempat, sebarkan jumlah butir soal tersebut per pokok bahasan. Yang kelima, distribusikan jumlah butir soal per subpokok bahasan tersebut ke dalam subpokok bahasan. Yang keenam, distribusikan jumlah butir soal per subpokok pembahasan tersebut ke dalam kolom-kolom proses berpikir dan tingkat kesukaran butir soal. Yang selanjutnya yaitu macam-macam pengembangan tes. Yang pertama, tes seleksi. Yang kedua, tes awal. Yang ketiga, tes akhir. Yang keempat, tes diagnostik. Yang kelima, tes formatif. Yang keenam, tes sumatif. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Itu ada selanjutnya macam-macam tes. Ada beberapa contoh tes. Yang pertama itu ada tes seleksi, kedua tes awal, yang ketiga tes akhir, yang keempat itu tes diagnostik, yang kelima tes formatif, dan yang keenam ada tes sumatif. Nah, yang pertama ini tes seleksi. Tes seleksi ini itu kita itu diseleksi gitu loh. Jadi kan setelah anak lulus SD itu biasanya mau naik ke SMP, SMA itu kan biasanya, atau perguruan tinggi itu kan biasanya diseleksi dulu. Nah, diterima tidak kalau sudah diseleksi. Seperti itu. Atau seperti contoh ada anak dari lulusan SMA atau aliyah itu mendaftar, yaitu menjadi TNI atau Polri. Itu biasanya dia menggunakan tes seleksi. Lalu tes awal. Nah, tes awal ini biasanya itu terjadi pada saat perkuliahan juga bisa, atau pada saat pembukaan materi. Itu digunakan untuk mengingat, anak ini ingat enggak pelajaran yang kemarin sudah dijelaskan. Lalu ada tes akhir. Nah, tes akhir itu ini untuk mengukur ini anak sudah paham belum ya mata pelajaran hari ini gitu. Jadi bisa diberikan soal untuk hari itu, tapi di akhir pelajaran gitu. Terus ada tes diagnostik. Diagnostik ini tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi. Kesukaran itu apa sih? Kesulitannya. Jadi anak-anak di sini itu ketika sudah memahami, pasti akan mudah mengerjakan tes diagnostik ini. Nah, seperti contohnya itu ada beberapa anak gitu dites kan, oh anak ini pandai berarti ada di kelas A, oh anak ini kok pandai di bidang seni berarti ada di kelas B, anak ini pandai di bidang olahraga berarti ada di kelas C, dan seterusnya. Tes formatif. Nah, tes formatif sering disebut ulangan harian. Seperti ketika kita ada di sebelum UTS atau apa itu kan pasti ada ulangan harian kan.
itu biasanya diukur. Anak ini paham nggak ya? Beberapa hari yang lalu saya kasih penjelasan materi bab ini, paham tidak? Nah, itu dituangkan di dalam tes formatif. Lalu ada tes sumatif. Tes sumatif ini adalah tes hasil belajar selama 1 semester. Selama 1 semester itu kan ada beberapa pertemuan. Nah, anak ini paham tidak dengan pertemuan-pertemuan yang lalu gitu kan. Nah, ini ada contoh format perencanaan tes hasil belajar sekolah. Mata pelajarannya matematika kelas 1 semester 4, bentuk soal isian singkat, jumlah butir soal ada 5. Nah, itu sudah dibagi per kolom kan? Tuh, seperti itu loh, menulis kisi-kisi semacam itu. Lalu ini contoh soal tes-tes tadi, bisa dibaca ya sahabat. Nah, sekian, apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.